Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, sebelum kita mulai, silakan klik tombol like video ini, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau mau berbagi pendapat, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tapi seringkali kita lupakan, kematian. Kematian adalah sebuah kepastian, sebuah pintu yang akan kita lewati. Dan saat ruh meninggalkan jasad, ada beberapa hal yang akan disaksikan. Apa saja itu? Yuk, kita bahas 7 hal yang diperlihatkan saat ruh keluar dari tubuh. 1. Merasakan dinginnya kematian. Saat ruh mulai ditarik, tubuh akan merasakan sensasi dingin yang luar biasa. Dingin ini bukanlah dingin yang biasa kita rasakan, seperti saat berada di ruangan ber-AC atau di puncak gunung. Dingin ini adalah sensasi yang menusuk hingga ke dalam tulang, seolah-olah seluruh sel tubuh membeku dan tidak ada kehangatan yang tersisa. Sensasi ini adalah tanda pertama yang sangat jelas bahwa proses pencabutan ruh sudah dimulai. Proses ini seringkali digambarkan sebagai pengalaman yang sangat menyiksa, terutama bagi mereka yang ruhnya sulit untuk dicabut. Dinginnya kematian ini melingkupi seluruh jasad, dimulai dari ujung kaki, perlahan-lahan merambat naik ke seluruh tubuh. Para ahli tasawuf dan ulama menjelaskan bahwa dingin ini adalah manifestasi fisik dari perpisahan ruh dengan jasad, sebuah proses yang alami namun penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Rasa dingin ini adalah awal dari terlepasnya ikatan antara ruh dan jasad yang telah menyatu selama bertahun-tahun. Ikatan ini sangat kuat, sehingga ketika ruh mulai ditarik, jasad seolah-olah menolak dan memberikan perlawanan. Penolakan inilah yang memicu sensasi dingin yang menyelimuti tubuh. Seluruh energi, kehangatan, dan vitalitas yang selama ini dijaga oleh ruh, kini perlahan-lahan ditarik kembali, meninggalkan jasad yang kosong dan dingin. Selain itu, dinginnya kematian juga bisa diartikan sebagai gambaran dari kedinginan atau ketidakberdayaan manusia di hadapan kekuasaan Allah. Saat ruh mulai dicabut, manusia berada dalam kondisi yang paling lemah dan tidak berdaya. Semua kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan yang pernah dimiliki di dunia ini tidak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah jasad yang kedinginan, menunggu ruhnya benar-benar pergi. Dingin ini juga merupakan pengingat bagi manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan pada akhirnya, semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Bagi orang yang beriman, meskipun proses ini terasa menyakitkan, mereka akan merasakan ketenangan batin karena sadar bahwa mereka akan bertemu dengan Sang Pencipta. Namun, bagi orang yang jauh dari Allah, rasa sakit dan dingin ini akan dibarengi dengan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Mereka akan menyadari betapa sia-sianya hidup yang mereka jalani, dan kini mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. 2. Melihat malaikat. Saat ruh akan dicabut, setiap manusia akan dipertemukan dengan para malaikat. Mereka adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menjemput ruh manusia dan mengantarkannya ke alam berikutnya. Pertemuan ini adalah salah satu momen paling penting dan paling menentukan dalam proses sakaratul maut. Penampilan malaikat yang datang sangat bergantung pada amal perbuatan seseorang selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, yang selalu menjaga sholatnya, menunaikan zakat, dan berbuat baik kepada sesama, malaikat yang datang akan berwajah tampan, berseri-seri, dan membawa kabar gembira. Mereka datang dengan membawa wangi-wangian dari surga dan senyum yang menenangkan, membuat orang yang sedang sakaratul maut merasa tenang dan bahagia. Para malaikat ini akan memberikan jaminan keamanan dan ketenangan, meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka akan berkata, "Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu." Ucapan ini sangatlah menenteramkan, membuat orang yang beriman merindukan pertemuan dengan Tuhannya. Ruh mereka akan ditarik dengan lembut, seperti air yang mengalir dari wadahnya, tanpa rasa sakit yang menyiksa. Sebaliknya, bagi orang-orang yang jauh dari Allah, yang hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat, malaikat yang datang akan berwajah menakutkan, penuh amarah,
dan membawa ketakutan yang hebat. Mereka datang dengan membawa bau yang busuk dan aura yang mencekam, membuat orang yang sakaratul maut merasa sangat cemas, takut, dan penuh penyesalan. Malaikat ini akan datang dengan pakaian yang serba hitam, wajah yang menyeramkan, dan membawa cambuk dari api. Mereka akan mengabarkan siksa dan azab yang telah menanti di alam kubur dan neraka. Ketakutan yang hebat ini akan membuat orang tersebut berteriak dan meronta-ronta, berusaha menolak kematian yang sudah di depan mata. Ruh mereka akan ditarik dengan paksa, seperti duri yang ditarik dari kain wol basah, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Melihat malaikat ini adalah sebuah ujian terakhir bagi keimanan seseorang. Saat itu, manusia akan diperlihatkan gambaran nyata dari takdirnya di akhirat. Pertemuan ini juga menjadi pengingat bagi mereka yang masih hidup, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan menentukan bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Jika kita ingin bertemu dengan malaikat yang tampan, yang membawa kabar gembira dan ketenangan, maka kita harus mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Namun, jika kita mengabaikan perintahnya dan terus berbuat maksiat, maka kita harus siap menghadapi malaikat yang menakutkan, yang membawa azab dan siksa. 3. Bertemu dengan sanak keluarga yang sudah wafat. Saat proses sakaratul maut, seringkali kita mendengar orang yang sakit parah atau sedang sekarat menyebut nama-nama sanak keluarganya yang sudah meninggal. Ini bukan sekadar delusi atau halusinasi akibat sakit, melainkan sebuah realitas yang disaksikan oleh ruh yang akan segera meninggalkan jasad. Pada momen krusial ini, ruh dipertemukan dengan ruh sanak keluarganya yang sudah lebih dulu wafat. Mereka datang untuk menjemput dan menemani ruhnya memasuki alam selanjutnya, yaitu alam barzah. Pertemuan ini adalah sebuah momen yang sangat emosional dan penuh makna. Sanak keluarga yang datang akan terlihat dalam wujud terbaik mereka. Mereka membawa ketenangan dan kegembiraan, seolah-olah menyambut kedatangan anggota keluarga yang akan segera bergabung dengan mereka di alam abadi. Bagi orang yang beriman, kehadiran keluarga yang sudah wafat ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Mereka akan merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi perjalanan yang menakutkan ini. Mereka akan merasa lebih tenang dan lebih siap untuk meninggalkan dunia yang fana. Namun, pertemuan ini tidak selalu menyenangkan. Bagi mereka yang semasa hidupnya banyak berbuat dosa dan jauh dari Allah, pertemuan dengan sanak keluarga yang sudah wafat bisa menjadi sumber ketakutan dan penyesalan. Mereka mungkin melihat sanak keluarga mereka yang juga berbuat dosa, yang datang dengan wajah muram dan penuh penyesalan. Pertemuan ini akan menjadi pengingat yang menyakitkan tentang kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat bersama, dan kini mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan tersebut di alam akhirat. Kehadiran sanak keluarga yang sudah wafat ini juga merupakan bukti bahwa ikatan keluarga tidaklah putus oleh kematian. Ikatan itu tetap berlanjut di alam barzah, di mana mereka saling berkomunikasi dan menunggu kedatangan anggota keluarga yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita yang masih hidup untuk selalu mendoakan sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Doa-doa kita akan sampai kepada mereka dan menjadi penyejuk di alam kubur. Doa-doa ini akan membuat mereka merasa lebih tenang dan bahagia, sehingga ketika mereka menjemput kita nanti, mereka akan datang dengan wajah yang berseri-seri dan penuh kegembiraan. Pada akhirnya, pertemuan dengan sanak keluarga yang sudah wafat ini adalah sebuah pengingat yang sangat kuat bagi kita yang masih hidup. Ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan beramal saleh, agar ketika saatnya tiba, kita akan disambut oleh sanak keluarga kita dengan senyum dan kebahagiaan, bukan dengan kesedihan dan penyesalan. 4. Melihat catatan amal. Saat ruh akan dicabut, setiap manusia akan diperlihatkan kembali seluruh catatan amal perbuatannya. Momen ini sering digambarkan sebagai sebuah film yang diputar ulang, di mana seluruh perbuatan baik dan buruk, besar maupun kecil, akan terbentang di hadapannya dengan sangat jelas. Ini adalah momen refleksi terakhir sebelum ia meninggalkan dunia dan memasuki kehidupan yang abadi. Catatan amal ini bukanlah sekadar ingatan, melainkan sebuah tayangan yang sangat nyata. Manusia akan melihat kembali setiap detik dari kehidupannya, setiap kata yang diucapkan, setiap pikiran yang melintas di benak, dan setiap perbuatan yang dilakukan,
baik yang terlihat oleh orang lain maupun yang tersembunyi. Momen ini akan menjadi momen yang sangat menentukan. Bagi orang yang beriman, yang hidupnya dipenuhi dengan amal saleh, momen ini akan menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan. Mereka akan melihat kembali sedekah yang diberikan, solat yang ditegakkan, dan kebaikan yang dilakukan kepada sesama. Catatan amal yang baik ini akan memberikan mereka keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Sebaliknya, bagi orang-orang yang jauh dari Allah, yang hidupnya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, momen ini akan menjadi sumber penyesalan yang sangat mendalam. Mereka akan melihat kembali kebohongan yang diucapkan, janji yang diingkari, dan dosa-dosa yang dilakukan. Setiap dosa yang mereka anggap sepele di dunia ini, kini akan terlihat begitu besar dan berat. Mereka akan merasakan penyesalan yang luar biasa, dan berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki diri. Namun, waktu sudah habis, dan tidak ada kesempatan kedua. Melihat catatan amal ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi manusia, bahwa tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasan Allah. Semua perbuatan kita, baik yang disadari maupun tidak, dicatat oleh para malaikat dan akan diperlihatkan kembali di akhirat. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan dan perkataan. Kita harus selalu berpikir sebelum bertindak, dan selalu berusaha untuk berbuat baik. Momen ini adalah puncak dari penyesalan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Mereka akan menyadari betapa bodohnya mereka, karena menyia-nyiakan kesempatan hidup yang diberikan Allah. Mereka akan berharap bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah segalanya. Namun itu sudah tidak mungkin. Penyesalan ini akan terus membayangi mereka di alam kubur dan akhirat. Oleh karena itu, melihat catatan amal adalah sebuah pengingat yang sangat kuat bagi kita yang masih hidup. Ini mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah sebuah ujian, dan setiap perbuatan kita memiliki konsekuensi. Mari kita jadikan momen ini sebagai motivasi untuk selalu berbuat baik dan menjauhi maksiat, agar ketika saatnya tiba, kita akan melihat catatan amal yang dipenuhi dengan kebaikan, dan merasakan kebahagiaan serta ketenangan yang tak terhingga. 5. Diperlihatkan tempat kembali di akhirat. Saat ruh akan dicabut, setiap manusia akan diperlihatkan tempat kembalinya di akhirat, apakah itu di surga atau di neraka. Momen ini merupakan salah satu titik balik terpenting dalam proses sakaratul maut, karena gambaran yang dilihat akan sangat memengaruhi kondisi batin seseorang. Hal ini adalah wujud nyata dari janji dan ancaman Allah yang selama ini hanya didengar dalam ceramah atau dibaca dalam kitab suci. Bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga keimanan dan beramal saleh, mereka akan diperlihatkan indahnya surga. Mereka akan melihat pemandangan yang menakjubkan, sungai-sungai yang mengalir, istana-istana yang megah, dan pepohonan yang rindang. Mereka akan merasakan keharuman surga dan mendengar suara-suara yang merdu. Gambaran ini akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan yang luar biasa. Hati mereka akan dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menikmati keindahan surga yang abadi. Mereka tidak lagi merasakan sakitnya sakaratul maut, karena seluruh fokus mereka telah tertuju pada keindahan yang akan mereka dapatkan. Gambaran ini juga menjadi motivasi terakhir bagi mereka untuk bersabar dan ikhlas dalam menghadapi kematian. Mereka akan meninggal dengan senyum dan ketenangan, karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali ke tempat yang paling indah. Sebaliknya, bagi orang-orang yang jauh dari Allah, yang hidupnya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, mereka akan diperlihatkan panasnya neraka. Mereka akan melihat api yang berkobar-kobar, mendengar suara-suara teriakan yang menyayat hati, dan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Gambaran ini akan memicu rasa takut, cemas, dan penyesalan yang tak terhingga. Mereka akan menyadari betapa buruknya tempat yang akan mereka tuju. Ketakutan ini akan membuat mereka meronta-ronta dan berusaha menolak kematian. Namun semua itu sia-sia. Gambaran neraka ini juga akan menambah penderitaan fisik dan batin yang mereka rasakan saat sakaratul maut. Penyesalan yang mendalam karena tidak memanfaatkan hidupnya untuk beribadah dan berbuat baik ini, harus mereka bayar mahal dengan gambaran yang sangat menakutkan ini. Diperlihatkannya tempat kembali di akhirat ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita yang masih hidup. Ini adalah pengingat bahwa pilihan-pilihan kita di dunia ini
akan menentukan tempat kita di akhirat. Setiap amal baik akan membawa kita selangkah lebih dekat ke surga, dan setiap dosa akan menyeret kita ke neraka. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Mari kita jadikan gambaran surga sebagai motivasi untuk selalu berbuat baik, dan gambaran neraka sebagai pengingat untuk menjauhi segala perbuatan maksiat. 6. Proses keluarnya ruh. Proses keluarnya ruh dari jasad adalah puncak dari seluruh rangkaian sakaratul maut. Proses ini adalah momen di mana ruh benar-benar terpisah dari jasad, dan cara keluarnya sangat bergantung pada amal perbuatan seseorang selama hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa proses ini akan berbeda-beda, sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan oleh hambanya di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, ruhnya akan keluar dengan lembut dan mudah. Proses ini diibaratkan seperti air yang mengalir dari wadahnya, atau seperti benang yang ditarik dari adonan yang halus. Ruh akan keluar dengan lancar, tanpa hambatan, dan tanpa rasa sakit yang menyiksa. Orang yang mengalami ini akan merasakan ketenangan dan kelegaan. Mereka akan merasakan bahwa beban dunia telah terangkat, dan mereka siap untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Proses ini juga disertai dengan datangnya para malaikat yang ramah dan membawa wangi-wangian surga, yang semakin membuat ruh merasa tenang dan bahagia. Keluarnya ruh yang mudah ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang taat, sebagai penghargaan atas kesabaran dan keikhlasan mereka dalam beribadah. Sebaliknya, bagi orang-orang yang jauh dari Allah, yang hidupnya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, ruhnya akan keluar dengan susah payah. Proses ini diibaratkan seperti duri yang ditarik dari kain wol basah, atau seperti cabang berduri yang ditarik dari usus. Ruh akan ditarik dengan paksa, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan sangat menyiksa. Setiap inci dari tubuh akan merasakan penderitaan yang hebat. Proses ini akan memakan waktu yang lama, dan orang yang mengalaminya akan berteriak, meronta, dan merasa putus asa. Kondisi ini diperparah dengan datangnya malaikat yang berwajah menyeramkan dan membawa azab, yang menambah ketakutan dan penderitaan batin. Keluarnya ruh yang sulit ini adalah bentuk hukuman awal dari Allah atas perbuatan dosa yang telah dilakukan, sebuah penderitaan yang menjadi awal dari siksa yang lebih besar di alam kubur dan neraka. Proses keluarnya ruh ini adalah cerminan yang paling nyata dari kehidupan yang telah dijalani. Jika kita hidup dengan penuh ketaatan, maka akhir hidup kita akan dimudahkan. Namun, jika kita hidup dengan penuh maksiat, maka akhir hidup kita akan dipersulit. Proses ini adalah pengingat yang sangat kuat bahwa hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang baik. Mari kita jadikan momen ini sebagai motivasi untuk selalu memperbaiki diri, agar ketika saatnya tiba, ruh kita dapat keluar dengan lembut dan mudah, sebagai tanda bahwa kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhainya. 7. Dengar suara-suara gaib. Saat ruh telah keluar dari jasad, ia masih berada di sekitar jasadnya. Pada kondisi ini, ruh memiliki kemampuan untuk mendengar hal-hal yang tidak bisa didengar oleh manusia yang masih hidup. Ruh dapat mendengar suara-suara gaib, termasuk percakapan malaikat, dan juga percakapan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Pengalaman ini adalah fase awal bagi ruh untuk beradaptasi dengan alam barzah, sebuah alam yang berbeda dari alam dunia. Bagi ruh orang-orang yang beriman, momen ini adalah saat-saat yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Mereka akan mendengar malaikat-malaikat yang datang mendoakan kebaikan, menyebut nama-nama mereka dengan penuh kemuliaan, dan memberikan kabar gembira tentang surga. Ruh ini juga akan mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga dan kerabatnya, yang membuat mereka merasa tenang dan tidak sendirian. Mereka akan melihat bagaimana keluarga mereka merawat jasad mereka dengan penuh cinta, dan hal ini akan menambah kebahagiaan mereka. Ruh ini bahkan bisa mendengar percakapan yang penuh harapan dan keikhlasan dari orang-orang yang ditinggalkan, yang semakin membuat mereka merasa damai. Sebaliknya, bagi ruh orang-orang yang jauh dari Allah, momen ini adalah saat-saat yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan penyesalan yang mendalam. Mereka akan mendengar suara-suara gaib yang menakutkan, seperti suara malaikat yang penuh amarah dan ancaman. Mereka akan mendengar percakapan yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan dari malaikat. Lebih menyakitkan lagi, ruh ini bisa mendengar tangisan keluarganya yang penuh dengan kesedihan,
namun ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menenangkan mereka. Ia juga akan mendengar percakapan yang penuh penyesalan dari orang-orang terdekat, yang menyadari betapa buruknya perbuatan yang telah ia lakukan selama hidupnya. Kemampuan ruh untuk mendengar suara ini juga menegaskan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Ruh tetap memiliki kesadaran, dan bahkan memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan saat masih di dalam jasad. Ruh bisa melihat keluarganya, mendengar tangisan mereka, dan merespon semua yang terjadi, meskipun tidak ada yang menyadari kehadirannya. Inilah yang membuat momen ini menjadi sangat penting. Ia akan menjadi saksi bisu dari semua prosesi pemakaman, mulai dari memandikan jasad, mengkafani, hingga memasukkannya ke dalam liang lahat. Oleh karena itu, momen ini adalah sebuah pengingat yang sangat kuat bagi kita yang masih hidup. Ini mengajarkan kita untuk selalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, karena doa-doa kita akan sampai kepada mereka dan menjadi penyejuk di alam kubur. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan, karena ruh kita akan menjadi saksi atas semua itu. Mari kita jadikan momen ini sebagai motivasi untuk selalu berbuat baik, agar ketika saatnya tiba, ruh kita dapat mendengar hal-hal yang menenangkan, bukan hal-hal yang menakutkan. Teman-teman semua, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari kehidupan yang abadi. 7 hal ini adalah pengingat bagi kita agar kita selalu mempersiapkan diri. Jadikanlah hidup ini sebagai ladang amal untuk bekal kita di akhirat nanti. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat dan motivasi untuk kita semua agar selalu berbuat kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.